Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam New Normal, dan sebelum melanjutkan bincang-bincang kita, saya ajak Anda untuk menyimak paket yang berikut ini. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, dunia kini menyambut teknologi 5G. Teknologi ini adalah teknologi seluler generasi kelima dan merupakan lompatan besar dalam kecepatan untuk perangkat nirkabel. 5G diciptakan agar dapat mengirim data super cepat dengan latensi yang sangat kecil dan kapasitas jaringan lebih besar dari sebelumnya. Kecepatan data 5G sebesar 10 hingga 100 kali lebih cepat dari jaringan 4G yang ada saat ini. Pengguna bisa mengunduh pada gigabit per detik, jauh lebih besar dari puluhan megabit per detik di jaringan 4G. Melalui teknologi 5G, manusia bisa mewujudkan mimpi mobil tanpa supir, smart city, mengontrol PC dan laptop dari jarak jauh, serta perluasan penggunaan virtual maupun augmented reality di kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah RI kini terus bersiap membangun dan memperluas infrastruktur pendukung 5G. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mentargetkan 5G sudah bisa dimulai pada 2021. Walaupun banyak pihak menyatakan teknologi ini baru bisa terrealisasi di Indonesia pada 2023 hingga 2025 mendatang. Baik pemirsa, saya lanjutkan. Saya kembali ke Pak Dirjen. Pak Ismail, beberapa waktu lalu kan Kominfo sempat membatalkan lelang frekuensi ya Pak ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah dimenangkan oleh beberapa operator. Itu ada 3 operator kalau saya tidak salah catat ya Pak ya. Dan ini sebenarnya penting untuk layanan 5G Pak. Kenapa dibatalkan Pak Dirjen? Ya, mungkin saya perlu meluruskan terlebih dahulu gitu. Sebenarnya lelang ini tidak dibatalkan, tapi lelang ini diulang kembali. Sudah disampaikan oleh panitia melalui rilisnya. Kayak pilkada Pak, pemilihan ulang Pak? Ya, itu perlu dilakukan pemilihan ulang untuk menyesuaikan dengan peraturan di atasnya. Gitu. Ini juga dalam rangka panitia melakukan prinsip kehati-hatian dan menjaga akuntabilitas proses dan sebagainya. Yang prinsip yang kita katakan bahwa ini ada satu penjelasan bahwa 2,3 GHz yang kemarin dilelang itu adalah spektrum frekuensi yang digunakan untuk memanfaatkan teknologi apapun, karena kita sudah menganut prinsip teknologi netral. Jadi frekuensi yang kita siapkan itu bukan frekuensi satu-satunya hanya untuk kebutuhan satu teknologi tertentu. Teknologinya, frekuensi itu diberikan kesempatan kepada para operator untuk memilih teknologi apa yang akan dimanfaatkan di atas spektrum frekuensi radio tersebut. Dan sebagian besar pemanfaatan 2,3 GHz ini sekarang diperuntukkan untuk menggelar 4G. Karena apa? Karena 4G memang masih dibutuhkan seperti yang Mas Doni sampaikan tadi. Betul. Untuk mengcover seluruh wilayah Republik Indonesia dan meningkatkan kualitas di berbagai daerah. Kalaupun ada 5G yang dimungkinkan untuk bisa digunakan dengan 2,3 kemarin itu kita berikan kesempatan karena memang sifatnya teknologi netral tadi. Misalnya di area-area tertentu, di daerah-daerah yang secara prioritas membutuhkan untuk bisa mendorong merilis 5G, maka kita persilahkan teman-teman operator pemenang lelang itu untuk memanfaatkan spektrum frekuensi tersebut. Pak Marwan, ini soal pilkada ulang atau lelang ulang ini kira-kira bisa pengaruh nggak terhadap pelayanan atau penyediaan layanan yang dilakukan oleh operator ke depannya? Termasuk mungkin terhadap bagaimana nanti kebutuhan akan biaya tinggi, Pak Marwan? Sebenarnya kalau kami lihat sih tidak, Mas. Karena kan kalau bicara kualitas layanan, semua operator sudah comply dengan kualitas layanan yang diatur di dalam peraturan Kementerian Kominfo. Soal nanti diulang itu kan saya rasa Kominfo sudah punya jadwal dan saya rasa operator akan patuh pada regulatornya. Jadi saya rasa itu tidak akan masalah. Di dalam aturan penyelenggaraan itu ada yang namanya komitmen lisensi.
Nah, komitmen lisensi ini pasti akan dipenuhi oleh operator. Dan ini kan equal playing field. Semua operator memiliki komitmen yang sama. Cuman besarannya tergantung capex-nya masing-masing. Yeah. Jadi setiap pemenang lelang pasti habis itu diatur oleh pemerintah berapa yang dia bangun, berapa layanannya dia. Itu akan semua sudah ada. Jadi itu udah bukan hal baru buat operator dan sudah hampir 20 tahun operator mengalami ini. Jadi ini akan saya rasa sudah harus dipenuhi, Mas Doni. Oke. Jadi kalau frekuensinya bertambah kan yang bertambah jadi bandwidth-nya. Tapi pembangunannya kan jadi komitmen. Dan itu komitmen mau lisensinya, modern licensing itu harus dipenuhi. Saya ke Pak Heru. Pak Heru tadi ada sempat sudah menyinggung soal ekosistem. Nah ini kalau kita sudah adopsi dan implementasi 5G kan tidak bisa main sendiri atau satu pihak saja. Bagaimana menurut Pak Heru kita membangun ekosistem di tanah air yang bisa bersama-sama jalan bareng bukan cuma sendiri-sendiri, Pak? Iya betul, dalam sebuah adopsi teknologi itu di industri seluler itu kita mengenal yang namanya DNA, gitu. Ada Device Network Application. Jadi ini sebelum kita mengadopsi kita perhatikan dulu nih device-nya seperti apa. Apakah memang device pada frekuensi tersebut cukup banyak pasaran atau kita bisa berkontribusi menjadi pabrikan dari device tersebut. Karena dalam beberapa waktu ini kan kita mulai dari 3G, 4G, ada kontribusi yang kita sebut dengan tingkat kandungan dalam negeri, dalam sebuah ponsel, atau mungkin juga perangkat device yang terhubung ke akses pelanggan gitu ya. Sehingga ada kontribusi nasional, tidak hanya jadi penonton. Kemudian juga networknya sendiri harus diperhatikan. Apakah memang antar BTS ini sudah terhubung dengan fiber optik atau masih microwave? Karena kalau microwave tentu kan udah nggak bisa, jadi harus jaringan fiber optiknya juga mungkin harus lebih diperkuat. Ketiga ini tentu akses gitu ya. Aksesnya tadi kita bicara aplikasi, maksud saya aplikasi itu tentu ini mau dipakai apa gitu ya. Jangan sampai ini 5G dengan kecepatan tinggi ini seperti tol dengan berlajur-lajur, nanti yang lewat hanya motor satu atau bajai, gitu kan sangat mubazir. Sehingga memang ketika kita bicara teknologi yang makin cepat, aplikasi-aplikasi yang memang dihasilkan anak bangsa ini juga harus kita dukung, kita hasilkan agar kita memang mendapatkan nilai tambah dari sebuah adopsi teknologi. Dan terutama juga masalah tadi misalnya frekuensi gitu ya. Kita perlu melihat ekosistem di banyak negara nih, frekuensi mana sih yang dipakai gitu ya. Walaupun memang kita mengadopsi apa yang dikatakan Pak Dirjen tadi adalah teknologi netral. Tapi teknologi netral pun juga yang frekuensi tersebut memiliki alokasi penggunaan sebenarnya gitu ya. Jadi katakanlah misalnya 3G saat ini kan 5G saat ini kan di banyak negara itu misalnya menggunakan frekuensi 3,5, 2,5 atau 2,6 gitu ya. Nanti di 700 MHz. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bagaimana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan frekuensi tersebut, membebaskan frekuensi tersebut termasuk juga untuk 5G. Karena kebutuhan 5G juga sekarang ini bandwidth-nya juga hampir 100 MHz nih untuk 5G memberikan layanan optimal pada masyarakat. Oke, Pak Heru, semangatnya kita dukung, Pak. Tapi kalau kita bicara musik komposer ini lagunya masih lagu lama, regulasinya undang-undang telekomunikasinya ini belum di-upgrade ini. Gimana Pak Heru? Ya memang sebuah kebutuhan juga nih untuk melakukan satu proses revisi terhadap undang-undang telekomunikasi karena usianya sudah 22 tahun gitu ya. Beruntung juga sih memang kemarin ada undang-undang cipta kerja di mana beberapa hal yang kita butuhkan misalnya masalah frekuensi, masalah bagaimana juga dukungan pemerintah daerah dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja. Idealnya adalah kita melakukan revisi total ya terhadap undang-undang telekomunikasi karena ada masalah interkoneksi, kemudian juga jaringan yang tadinya paket switch gitu ya, sekarang udah arahnya berbasis IP segala macam. Oke, ini soal revisi total undang-undang telekomunikasi, Pak Dirjen harus jawab nanti ya, tapi di segmen berikut. Kita rehat sejenak pemirsa, 5G butuh berbagi spektrum dan network antar operator. Bagaimana sistemnya? Tunggu jawaban.